Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembelajaran geometri dan kali ini kita masuk pada pertemuan dengan kode 11.a yang akan membahas hubungan garis dan segmen garis pada lingkaran. Kita awali dari teorema 628. Kita bisa baca artinya, jika dua garis sejajar memotong sebuah lingkaran, busur-busur yang dipotong oleh garis-garis tersebut adalah kongruen. Kita bisa melihat pada gambar 6.36, di sini ada lingkaran dipotong oleh dua garis, yaitu garis AB dan garis CD. Busur yang terbentuk atau intercepted arc-nya adalah busur AC dan busur BD. Maka ketika garis AB dan garis CD ini adalah paralel atau sejajar, maka teorema ini mengatakan bahwa busur AC kongruen dengan busur BD. Nah, bukti teorema 628 ini dijadikan sebagai latihan. Petunjuknya adalah Anda bisa menghubungkan titik A dan D atau titik B dan C, sehingga nanti terbentuk segmen garis AD atau BC. Kita pilih salah satu, kemudian gunakan konsep kesejajaran garis, bahwa jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut-sudut dalam perseberangannya kongruen. Kemudian juga gunakan konsep sudut keliling untuk mendapatkan bahwa busur AC kongruen dengan busur BD. Berikutnya teorema 631. Teorema ini berbunyi, jika sebuah garis ditarik melalui titik pusat sebuah lingkaran yang tegak lurus dengan sebuah tali busur, maka garis tersebut merupakan bisektor atau membagi dua tali busur dan juga busurnya. Kita bisa lihat pada gambar 6.37. Di sini garis AB merupakan garis yang tegak lurus dengan chord atau tali busur CD pada lingkaran A. Nah, yang akan dibuktikan adalah bahwa CB, segmen CB, kongruen dengan segmen BD. Karena teorema tadi mengatakan bahwa garis ini adalah bisektor dari tali busur atau chord CD. Dia juga merupakan bisektor dari arc atau busur CD. Sehingga tentu saja nanti harus dibuktikan bahwa busur CE kongruen dengan busur ED. Nah, petunjuk untuk pembuktiannya, jadi ini pemirsa kita harap membuktikan sendiri, kita berikan petunjuk. Pertama, buat jari-jari AD dan jari-jari AC. Tentu saja dengan menghubungkan titik A dan C dan titik A dengan D. Tentu saja karena keduanya merupakan radius atau jari-jari, maka AD dan AC nanti adalah kongruen. Kemudian buktikan bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Gunakan teorema 321 atau teorema HL yang sudah kita bahas sebelumnya, karena kedua segitiga merupakan segitiga siku-siku, kemudian sisi miringnya sama, kemudian salah satu kaki siku-sikunya yaitu AB sama. Kemudian mudah untuk dibuktikan atau ditunjukkan bahwa nanti segmen CB itu kongruen dengan segmen BD dan busur CE kongruen dengan busur ED. Untuk busur ini maka Anda harus tunjukkan dahulu bahwa sudut CAB kongruen dengan sudut BAD nantinya. Padahal CAB itu kongruen dengan sudut pusat CAD.
E. Begitu pula sudut DAB kongruen dengan sudut pusat DAE, sehingga mudah untuk menunjukkan bahwa ukuran busur CE sama dengan ukuran busur DE. Dengan kata lain, busur CE kongruen dengan busur ED. Saya harapkan bukti bisa Anda tulis dengan lengkap dan runtut, dan ini dijadikan sebagai latihan untuk menuliskan bukti. Berikutnya, teorema 632. Teorema ini berbunyi jika sebuah garis yang melalui titik pusat sebuah lingkaran dan membagi dua atau bisect a chord, jadi membagi dua atau bisektor suatu atau sebuah tali busur selain diameternya, maka garis tersebut itu tegak lurus dengan tali busur tersebut. Untuk memudahkan memahami teorema ini, maka kita bisa lihat ilustrasi pada gambar 6.38. Diberikan pertama lingkaran dengan pusat O, kemudian garis OM adalah bisektor atau membagi dua chord atau tali busur RS. Sehingga karena ini bisektor, karena OM bisektor, maka RM nanti kongruen dengan MS, ya. Kemudian akan dibuktikan bahwa garis OM itu tegak lurus dengan segmen atau tali busur RS. Nah, bukti secara lengkap teorema 632 ini dijadikan sebagai latihan, tetapi kita berikan petunjuk untuk pembuktiannya. Pertama, sama dengan teorema sebelumnya, hubungkan dulu titik O dengan titik R dan juga titik O dengan titik S. Dengan kata lain, kita membuat jari-jari yaitu OS dan OR. Yang keduanya tentu saja kongruen. Kemudian kita tunjukkan bahwa RM kita gunakan fakta bahwa RM kongruen SM, karena tadi diketahui bahwa garis OM merupakan bisektor dari tali busur RS. Nah, kemudian kita tinggal tunjukkan segitiga OMR kongruen dengan segitiga OMS. Karena OM-nya ini adalah reflektif atau berimpit, kita gunakan teorema SSS. Selanjutnya mudah untuk menunjukkan bahwa segmen OM, ya, atau segmen garis OM tegak lurus dengan segmen RS. Padahal segmen OM merupakan bagian dari garis OM, sehingga mudah untuk dituliskan secara lengkap bukti dari teorema 632 ini. Berikutnya adalah teorema 633. Teorema ini berbunyi bisektor tegak lurus suatu tali busur itu pasti memuat titik pusat lingkaran. Bukti teorema 633 kita akan bahas di sini. Diberikan pada gambar 639B, garis QR adalah garis yang merupakan bisektor dan tegak lurus dengan chord atau tali busur TV pada lingkaran O. Kita akan buktikan bahwa garis QR itu memuat poin atau titik O sebagai titik pusat lingkaran, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 639 bagian A. Nah, untuk membuktikan teorema 633 ini kita menggunakan metode tidak langsung atau pembuktian tidak langsung, yaitu dengan menggunakan kontradiksi. Pada gambar 69B misalnya, atau kita andaikan bahwa titik O atau titik pusat lingkaran itu tidak berada atau bukan anggota dari garis QR. Kemudian kita gambarkan atau kita hubungkan OR, kemudian OT dan OV. OT dan OV keduanya merupakan jari-jari, sehingga OT kongruen dengan OV. Nah, di sini karena QR adalah merupakan bisektor tegak lurus dari
segmen TV atau tali busur TV, maka tentu saja R merupakan tengah-tengah TV, sehingga TR kongruen dengan RV. Nah, kemudian tentu saja mudah dipahami bahwa segmen OR kongruen dengan segmen OR dengan identitas, maka kita peroleh segitiga ORT kongruen dengan segitiga ORV dengan menggunakan teorema side. Nah, akibat dari keduanya kongruen, maka sudut ORT kongruen dengan sudut ORV. Kita punya CBCTC. Kemudian ini berarti bahwa segmen OR tegak lurus dengan segmen TV. Karena segmen-segmen garis ini, yaitu OR dan TV, itu membentuk sudut-sudut yang saling adjacent atau bersisian. Atau ini membentuk sudut lurus ya, TRV, dan keduanya kongruen, maka tentu saja masing-masing ukurannya adalah 90 derajat atau siku-siku. Sehingga segmen OR adalah segmen yang merupakan bisektor dan tegak lurus dengan segmen TV. Tetapi di sisi lain, garis QR adalah juga merupakan bisektor tegak lurus dari segmen atau tali busur TV, sebagaimana diketahui. Yang mana ini tentu saja kontradiksi bahwa bisektor tegak lurus suatu segmen garis adalah bersifat unik atau tunggal atau hanya satu, sehingga tentu saja karena ini menimbulkan kontradiksi, maka pengandaiannya adalah salah, yang mana ini berarti bahwa pusat lingkaran atau titik O adalah berada pada garis QR. Jadi negasi dari apa yang kita andaikan bahwa O tidak berada pada garis QR, karena ini salah, maka yang benar adalah titik O atau titik pusat lingkaran itu termuat pada garis QR yang merupakan bisektor tegak lurus dari tali busur TV. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.